Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Dialah yang memiliki nama-nama yang husna dan juga sifat-sifat yang ulia. Dan darinya lah seluruh nikmat dan juga karunia. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah SWT berikan kepada kita semuanya, dijadikan kita termasuk orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada ilmu agama ini. Yang kita semuanya ayyuhal ikhwah mengetahui tentang berbagai keutamaan ilmu, orang yang menuntut ilmu, dan orang-orang yang telah mencapai derajat ulama. Ayat dan juga hadis yang insyaallah antum semuanya atau sebagian besar menghafal ayat dan juga hadis tersebut. Yang perlu kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, apa yang dimaksud dengan ilmu yang dikatakan oleh Allah SWT, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Apa yang dimaksud dengan ilmu yang dimaksud oleh Nabi SAW? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah SWT kehendaki kebaikan bagi dirinya, maka Allah akan jadikan dia paham, mengetahui tentang agamanya. Ilmu yang dimaksud di dalam ayat-ayat dan juga hadis-hadis tersebut, orang yang apabila mendapatkannya maka dia dijanjikan, dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Bukan sembarang ilmu, tapi yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat. Kita semuanya datang ke pondok ini dari berbagai daerah, dari berbagai latar belakang. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, dan yang dimaksud dengan ilmu yang ingin kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat. Dan ketahuilah bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu ada ciri-cirinya, yang dengan ciri-ciri tersebut masing-masing dari kita silahkan menilai dirinya sendiri. Apakah waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita di sini sudah sukses, berhasil mendapatkan ilmu yang kita cari tersebut? Apakah pengorbanan kita dan juga pengorbanan kedua orang tua kita sudah mendapatkan hasilnya? Para ulama menyebutkan tentang ciri-ciri ilmu yang bermanfaat.
Kita sebutkan di sini 3 di antaranya. Yang pertama, ayyuhal ikhwah, ilmu yang kita pelajari menjadikan kita orang yang takut kepada Allah. Kalau sebelumnya seseorang dengan mudahnya dia bermaksiat, kalau sebelumnya dia tidak mengenal tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, meremehkan kewajiban, melakukan berbagai al-muharramat, setelah dia menuntut ilmu menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah ilmu yang bermanfaat. Sehingga disebutkan oleh para salaf bahwasanya aslul ilmi al-khasyah. Pokok dari ilmu, inti dari ilmu adalah al-khasyah, itu rasa takut kepada Allah. Dan inilah dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama, itu mereka yang memiliki ilmu agama. Orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah termasuk ulamanya para sahabat radhiyallahu taala anhu, ingin menjelaskan kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang yang datang setelahnya tentang hakikat dari ilmu. Ilmu itu bukan banyaknya hafalan, banyaknya sanad yang dia dapatkan, banyaknya guru yang dia dapatkan. Beliau mengucapkan, kafa bi khasyatillahi ilman. Cukuplah takutnya seseorang kepada Allah itu adalah ilmu. Ketika ilmu yang dia pelajari, meskipun hanya sedikit, akhirnya menjadikan dia orang yang semakin dekat kepada Allah dan takut kepada Allah, maka berarti dia telah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dia mendapatkan ilmu yang tercantum keutamanya di dalam ayat dan juga hadis. Wa kafa bil ightirari bihi jahlan. Dan cukuplah tertipunya seseorang bihi, yaitu dengan Allah. Rahmatnya Allah justru malah menjadikan dia semakin jauh dari agama Allah. Jahlan itu adalah kebodohan tersendiri. Itu orang yang jahil, orang yang tidak paham dengan agamanya, melakukan berbagai kemaksiatan, meninggalkan berbagai kewajiban dengan alasan Allah SWT dialah yang maha penyayang. Itu adalah orang yang sebenarnya jahil dengan Allah dan jahil dengan agama Allah. Masruq Ibnul Ajda', beliau mengatakan, kafa bil mar'i ilman ay yakhshallah. Cukuplah seseorang itu dinamakan orang yang berilmu ketika dia takut kepada Allah. Wa kafa bil mar'i jahlan ay yu'jibahu bi amalihi, ay yu'jaba bi amalihi. Dan cukup seseorang dikatakan bodoh ketika dia ujub dengan amalannya. Sebagian salaf mengatakan, laisa al-ilmu bi kathratir riwayah walakinnal ilma al-khasyah. Bukanlah ilmu itu dengan banyaknya riwayat, banyaknya sanad, akan tapi ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagian mengatakan man khasyiyallaha fahuwa alim wa man asahu fahuwa jahil. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka dia adalah orang yang alim, dan orang yang bermaksiat kepada Allah, maka dia adalah orang yang jahil. Silahkan masing-masing dari kita melihat kepada dirinya sendiri. Sudahkah dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mengantarkan dia kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ciri yang kedua, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mewariskan amalan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan amalan. Belajar, membaca, mendengar, mengetahui ayat, menghafal hadis, kemudian buahnya terlihat pada amalan dia. Sebelumnya dia datang ke sini dalam keadaan musbil. Setelah dia belajar di kelas, bertemu dengan teman-teman, ternyata hadis menunjukkan bahwasanya isbal ini adalah sesuatu yang diharamkan. Dia amalkan baik ketika dia berada di pondok maupun ketika dia pulang ke daerahnya. Sebelumnya dia tidak kenal yang dinamakan dengan solat rawatib. Yang dia tahu solat ya hanya solat wajib. Setelah dia di pondok, mengenal tentang keutamaan solat rawatib, dia amalkan selama di pondok maupun ketika dia pulang ke rumahnya. Ini adalah ciri ilmu yang bermanfaat ketika ilmu tersebut diamalkan oleh orang yang memiliki ilmu tersebut. Abdullah bin Mas'ud, kembali beliau menasihati kepada murid-muridnya, ta'allamu, hendaklah kalian belajar, semangatlah untuk belajar. Tapi beliau mengingatkan, fa idza alimtum fa'malu. Kalau kalian nanti sudah tahu, saya sudah ajarkan kalian tentang hadis, tentang Quran, fa'malu, maka hendaklah kalian amalkan ilmu tersebut. Beliau ingatkan, jangan sampai ilmu dicari hanya untuk ilmu saja. Tapi ilmu dicari asalnya adalah untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kalau kita melihat ucapan para salaf, demikianlah yang mereka pesankan, yang mereka nasihatkan. Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, kana ar-rajulu idza talaba al-ilma lam yalbath ay yura dhalika fi basarihi wa takhashshu'ihi wa lisanihi wa yadihi wa salatihi wa zuhdihi yadhhar atharu hadzal ilmi alaihi. Beliau menceritakan tentang bagaimana penuntut ilmu di zaman salaf, bahwasanya salah seorang di antara mereka dahulu apabila mulai mencari ilmu, datang ke sebuah kota dan mencari guru, mengambil riwayat, kalau ada di antara mereka yang sudah mulai menuntut ilmu, maka tidaklah berlalu beberapa waktu kecuali akan terlihat perubahan di dalam dirinya. Fi basarihi, terlihat di dalam pandangannya. Yang sebelumnya dengan mudahnya dia memandang perkara yang diharamkan oleh Allah. Duduk sebentar di majelis ilmu, sepekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan, menjadi seorang yang menjaga
pandangannya. Oh, ternyata tidak semua pandangan itu diperbolehkan. Oh, ternyata mata ini adalah amanat yang harus kita jaga, dan nikmat yang besar yang nanti akan ditanya oleh Allah. Wa takhasyu'ihi, demikian pula dalam kekhusyukan dia. Nah, sebelumnya mungkin dia adalah orang yang tidak terlihat pada dirinya kekhusyukan, yang ada adalah ketergesaan, yang ada adalah terburu-buru dalam salatnya, dalam membaca Al-Quran. Tapi ketika dia mulai belajar, mulailah terlihat dia mulai banyak tadabbur, banyak tafakkur, sehingga terlihat kekhusyukan dia. Walisanihi, dan juga lisannya, dia jaga lisannya. Setelah mengetahui bahwasanya orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Terlihat sangat menjaga dengan ucapannya, tidak mengucapkan ucapan yang haram, tidak berdusta, tidak mencela, tidak menghibah. Wa yadihi wa salatihi, dan juga terlihat ketika dia menggunakan tangannya ketika dia salat. Juga terlihat pada zuhudnya terhadap dunia. Yadhhar atharu hadzal ilmi alaih, muncul dan nampak bekas dan juga dampak dari ilmu ini pada orang tersebut. Karena dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Abu Qilabah pernah berkata kepada salah seorang muridnya, itu Ayyub As-Sikhtiyani. Dan ini adalah nasihat yang agung juga kepada muridnya. Terkadang seseorang memberikan pengarahan secara umum kepada seluruh murid-muridnya, dan terkadang ada satu atau dua orang yang dia anggap ini adalah mutamayyiz, dan ketika dia dinasihati secara khusus maka dia akan mengambil manfaat. Sebagaimana dahulu Nabi SAW, terkadang beliau memberikan nasihat secara umum dan terkadang memberikan nasihat secara khusus kepada salah seorang di antara sahabatnya. Beliau katakan kepada muridnya ini, "Idza ahdatsallahu laka ilman fa ahdits lahu ibadah." Kalau Allah SWT memberikan kepadamu sebuah ilmu, maka munculkanlah satu ibadah. Jika Allah SWT memberikan kepadamu sebuah ilmu, maka munculkanlah satu ibadah. Ada ilmu, ada amalan. Ada ilmu, ada ibadah yang kita lakukan. Karena memang tujuan utama kita adalah diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Dan kita menuntut ilmu adalah untuk menyempurnakan dan mewujudkan tugas tersebut. Ini yang dilakukan oleh para salaf dulu ketika mereka memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Tidak hanya menyuruh mereka untuk menghafal, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, tapi mereka juga mengingatkan tujuan utama, yaitu supaya seseorang mengamalkan ilmunya. Maka ciri yang kedua ini, para ikhwah sekalian, juga merupakan ciri ilmu yang bermanfaat. Dan sekali lagi, silakan kita melihat diri kita masing-masing, apakah kita sudah mendapatkan ilmu tersebut. Betul, kita sudah naik kelas setiap tahun, mendapatkan rapot setiap tahun, mendapatkan ranking setiap tahun. Tapi kalau kita tidak mendapatkan ciri-ciri tersebut, maka sebenarnya kita tidak mendapatkan ilmu. Kita belum mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang selama ini itulah yang dicari oleh para salaf.
Dan itu adalah ilmu yang dimaksud di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Yang ketiga, di antara ciri ilmu yang bermanfaat bahwasanya ilmu tersebut menjadikan seseorang tahu tentang kenyataan dan juga hakikat dari dunia. Ketika seseorang menuntut ilmu dan dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka dia akan semakin zuhud terhadap dunia. Ketika sebelum dia menuntut ilmu, ketergantungan dia tentang dunia besar dan menganggap bahwasanya dunia ini adalah segalanya, orang yang mendapatkannya maka dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Orang yang tidak mendapatkan harta di dunia maka dia adalah orang yang hina. Itu keyakinan dia sebelum menuntut ilmu. Tapi ketika dia mulai menuntut ilmu agama dan mengetahui tentang hakikat dunia yang Allah SWT kabarkan di dalam Al-Quran, dan hakikat dunia yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih, mulailah dia tahu bahasanya, oh ternyata di sana ada yang jauh lebih mulia daripada dunia dan juga seisinya. Sehingga ketika dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat tersebut, dia melihat dunia sebagaimana dahulu para salaf melihat dunia, sebagaimana dahulu Rasulullah SAW melihat dunia. Kesenangan yang sementara, yang sebentar lagi akan ditinggalkan, dan dia adalah kesenangan yang menjadikan seseorang lalai dari Allah dan juga negeri akhirat, dan mengetahui bahwasanya akhirat adalah khairun wa abqa. Akhirnya sekarang menjadi berubah, orang yang melihat dunia sebagaimana dahulu para salaf melihat dunia. Sehingga sebagian salaf dahulu ketika mereka Allah SWT berikan karunia ilmu yang bermanfaat, sikap mereka terhadap harta, sikap mereka terhadap popularitas ini berubah. Karena popularitas ini adalah bagian dari dunia, dikenal oleh semua orang, dan setiap kali dia masuk ke sebuah kota, semua orang tahu tentang fulan. Semua orang mengenal tentang si fulan. Tapi para ulama dahulu ketika mereka Allah SWT berikan ilmu yang bermanfaat, mereka mengetahui dan sadar bahwasanya ini adalah fitnah. Ini bukan sebuah nikmat yang benar-benar nikmat, tapi ini adalah fitnah bagi seseorang yang bisa memalingkan mereka dari keikhlasan, dari jalan Allah. Sehingga sebagian mereka justru di dalam doanya berdoa kepada Allah supaya tidak disebut oleh manusia. Dan dia adalah seorang ulama. Di antara mereka berdoa, Allahumma inni as'aluka dzikran khamilan. Ya Allah, aku meminta kepadamu penyebutan yang khamilan, itu penyebutan yang lemah, bahkan tidak disebut-sebut oleh manusia. Keinginan dia adalah bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga orang lain, meskipun orang lain tidak mengingat dan juga tidak menyebut namanya. Justru yang dia minta kepada Allah adalah jangan sampai
tertimpa fitnatu asyuhrah ini. Sufyan, Allah alam di sini Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan ibn Uyainah, beliau menceritakan kana rajulun minal ansar yaqul, dahulu ada seorang laki-laki dari kalangan Ansar berkata, Allahumma dzikran khamilan li wa li baniya. Ya Allah, aku memohon kepadamu penyebutan yang lemah untukku dan juga untuk anak keturunanku. Karena beliau tahu tentang fitnah disebut-sebut oleh manusia dan dikenal oleh manusia. Al-Imam Ahmad rahimahullah diceritakan bahwasanya paman beliau pernah menemui Al-Imam Ahmad dalam keadaan Al-Imam Ahmad bersedih dan terlihat beliau gelisah. Bukan karena beliau kehilangan sesuatu atau tertimpa sebuah musibah-musibah dunia. Kemudian ditanya oleh pamannya, ma hadzal huznu, mengapa engkau dalam keadaan bersedih? Ma hadzal ghammu, kenapa engkau kelihatan gelisah? Maka Imam Ahmad mengangkat kepala beliau dan mengatakan, ya ammi tuba liman akhmalallahu dzikrahu. Wahai pamanku, keberuntungan bagi orang yang Allah SWT tidak sebut-sebut namanya. Artinya tidak dijadikan orang yang dikenal oleh manusia, dan dia adalah seorang hamba Allah yang saleh, beribadah kepada Allah, berdakwah, mengajarkan kepada manusia meskipun tidak dikenal oleh manusia. Beruntung orang yang seperti itu, kata beliau. Karena beliau merasakan sebagai seorang imam di antara imam-imam Ahlus Sunnah fitnah syuhrah ini. Fitnah dikenal oleh manusia. Ada sebagian mereka berwasiat kepada orang lain ketika akan safar, diberikan nasihat. Dan di antara nasihatnya, in istata'ta an ta'rifa wa la tu'raf wa tamshi wa la yumsha ilaik wa tas'alu wa la tus'al faf'al. Wasiat beliau, kalau engkau bisa mengenal Allah tanpa engkau dikenal oleh manusia, kalau memang bisa, dan engkau berjalan kepada para ulama menuntut ilmu tanpa orang lain datang kepadamu, dan engkau menjadi orang yang bertanya dan engkau tidak ditanya, faf'al, maka hendaklah engkau lakukan. Memberikan wasiat yang intinya adalah jangan sampai seseorang terfitnah dengan fitnah dunia, dan diantaranya adalah fitnah syuhrah atau popularitas. Sebagian yang lain, ma sadaqallahu abdun ahabba syuhrah, tidak jujur kepada Allah seorang hamba yang masih mencintai popularitas. Sebagian yang lain mengatakan, la a'lamu rajulan ahabba an yu'rafa illa dhahaba dinuh, aku tidak mengetahui seseorang yang senang untuk dikenal oleh orang lain kecuali akan hilang agamanya. Sebagian yang lain mengatakan, la yajidu halawatal akhirah rajulun yuhibbu an ya'rifahu an-nas, seseorang tidak merasakan kenikmatan akhirat kecuali atau tidak menemukan kenikmatan akhirat seseorang yang masih senang untuk
diketahui oleh manusia. Nah, ini menjadi tentunya pelajaran bagi kita semuanya, bahwasanya dahulu para salaf mengingatkan murid-muridnya untuk berhati-hati dari yang dinamakan dengan syuhrah. Karena ayyuhal ikhwah, ilmu ini adalah aziz, ilmu ini adalah suatu yang mulia, sehingga banyak di antara manusia yang memiliki niat yang salah, mencari ilmu tapi tujuannya adalah ingin dikenal oleh manusia. Dan tentunya ini adalah suatu yang berbahaya. Dan dahulu Al-Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, yang dikenal dengan keilmuannya, hafalannya, dan beliau adalah imam di antara imam-imam Ahlus Sunnah. Di dalam sebuah ucapan beliau mengatakan, wajadtu qalbi yasluhu bi Makkah wal Madinah ma'a qaumin ghuraba. Aku menemukan hatiku itu merasa tenang, merasa nyaman ketika aku berada di kota Makkah dan juga kota Madinah bersama orang-orang yang asing. Karena beliau adalah ulama Kufah. Ketika beliau safar ke Mekah, ke kota Madinah, banyak orang yang tidak kenal dengan beliau. Datang orang yang berziarah ke kota Madinah atau melakukan umrah haji di kota Mekah, beliau merasa senang dan nyaman ketika duduk bersama mereka, dan mereka tidak mengenal beliau bahwasanya beliau adalah seorang ulama besar, Sufyan Ats-Tsauri, ulamanya penduduk Kufah. Karena memang yang namanya syuhrah ini adalah fitnah. Ketika seseorang berjalan dan setiap kali dia berjalan mendapatkan orang yang mengenalnya, maka syaitan datang dan membisiki bahwasanya engkau adalah fulan yang dikenal oleh manusia, dan bisa menjadikan seseorang binasa karena sebab ini. Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah mengatakan, uridu an akuna bisya'bi bi Makkah, bisya'bin bi Makkah hatta la u'raf. Aku ingin kalau aku tinggal di sebuah desa yang kecil yang berada di antara dua gunung di kota Mekah, sehingga aku menjadi orang yang tidak dikenal. Karena beliau adalah ulama besar yang dikenal oleh seluruh para penuntut ilmu dan orang-orang yang awam. Beliau saat itu berkeinginan bagaimana seandainya beliau bisa tinggal di sebuah desa yang kecil di gunung di kota Makkah, sehingga aku menjadi orang yang tidak dikenal oleh manusia, hidup normal sebagaimana yang lain. Qad bulitu bisyuhrah, aku telah diuji oleh Allah SWT dengan syuhrah. Belum merasakan yang demikian. Kemudian, inni atamannal mauta sabahan wa masaan, aku menginginkan untuk mati di waktu pagi maupun di waktu petang. Karena tentunya seseorang mati dalam keadaan selamat agamanya itu lebih baik daripada dia hidup dalam keadaan terfitnah agamanya. Nah, ini adalah ilmu yang bermanfaat. Berarti dia dan mereka para ulama salaf mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang menjadikan mereka mengetahui tentang hakikat dunia. Para ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, orang yang tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, jangan dikira perkaranya sepele. Kemudian ketika kita melihat diri kita, ciri yang pertama tidak ada. Merasakan dirinya biasa-biasa saja, tidak berubah. Amalan, banyak ilmu yang dia dapatkan dan sedikit yang dia amalkan.
dunia justru semakin cinta dengan dunia. Justru berharap seandainya dia kelak di masa yang akan datang menjadi orang yang dikenal, orang yang berlimpah dengan dunia. Kemudian menganggap ini adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang sepele, tidak masalah, tidak. Ini adalah sebuah musibah. Buktinya dahulu Nabi SAW berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan tidaklah beliau berlindung dari sesuatu kecuali sesuatu tersebut adalah sesuatu yang syarr, sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk yang bisa menjadikan musibah besar tersendiri bagi seseorang. Oleh karena itu, marilah kita mengintrospeksi diri kita masing-masing, yang besar maupun yang kecil, yang senior maupun yang junior, dan kita semuanya adalah penuntut ilmu. Sudahkah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat tersebut? Kalau sudah, falyahmadillah. Kalau dia mendapatkan ciri-ciri tersebut ada di dalam dirinya, maka hendaklah dia memuji Allah SWT yang telah memberikan taufik. Laulallah mahtadaina. Kalau bukan karena Allah, niscaya kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Kalau ternyata masih ada di sana kekurangan, maka insyaallah masih ada waktu untuk memperbaiki diri, memperbaiki keikhlasan kita, bagaimana cara belajar kita, siapa teman-teman kita, sehingga diharapkan lulusnya kita dari pondok yang tercinta ini, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan mungkin tadi ada sedikit permintaan dari Ustaz Rifaq hafizallah tentang perjalanan menuntut ilmu yang dulu pernah saya lalui di pondok yang tercinta ini. Selama 2 tahun belajar di Pondok Al-Furqan, mulai sejak takhusus, kemudian Ali 1. Dan saat itu, mengapa kita memilih, atau saya pribadi memilih pondok ini? Karena pondok ini sejak dahulu memang sudah dikenal dengan bahasa Arabnya. Asal saya dari Jogja. Alhamdulillah Allah SWT memberikan hidayah mengenal agama yang hak, mengenal sunnah ketika di SMA. Keinginan setelah SMA adalah ingin khusus mempelajari agama Allah. Dan mendengar dari beberapa asatidzah. Karena SMA saya dulu SMA umum. Dan orang tua, sebagaimana kebanyakan orang tua ketika mereka menyekolahkan anaknya di sekolah umum, ingin supaya anaknya menjadi orang, ya. Padahal saat itu juga orang, ya. Ingin jadi dokter, ingin jadi insinyur, ingin jadi dan lain-lain. Karena orang tua inginnya saya kuliah setelah SMA atau anak kuliah setelah SMA. Dan saat itu posisi jauh dari orang tua merantau, ya, di Kalimantan Barat. Mungkin di sini ada yang berasal dari Kalimantan Barat. Dan saya tahu bahwasanya orang tua ini menginginkan kita untuk kuliah. Saat itu ingin supaya masuk ke kedokteran. Cuma hati sudah berubah, keinginan sudah berubah. Anak ingin khusus mempelajari agama Allah tanpa mengecewakan orang tua, tanpa menjadikan mereka sedih
Akhirnya saat itu di antara surat yang saya sampaikan kepada orang tua adalah saya ingin tetap kuliah, akan tapi kuliah di tempat yang jauh, yaitu di kota Madinah. Itu semenjak SMA ya, keinginan seperti itu. Tujuannya bukan apa-apa, karena memang orang tua saya tahu mereka ingin anak kuliah. Setelah meminta nasihat dari beberapa asatidzah, mereka menunjukkan, mengarahkan untuk belajar di Al-Furqan. Karena mereka dulu juga pernah mengadakan atau ikut belajar di sini daurah selama 1 bulan. Sampai sekarang masih ada ya, daurah 1 bulan, mukhtarat. Akhirnya mereka pun mengarahkan anak ke sini, dan saat itu sebagian mereka memberikan petunjuk sampai tentang bagaimana supaya rute untuk sampai ke Al-Furqan. Mulai dari naik bis, kemudian nanti turun di terminal apa, setelah itu naik Damri atau apa, nanti jurusan ke Sedayu, turun di alun-alun, setelah itu naik becak, harganya sekian. Hari Kamis, hari terakhir saya Eptanas, ujian yang terakhir saya itu kelas 3 SMA, siang selesai, malam saya sudah berada di terminal. Dan untuk pertama kalinya keluar sendiri dari kota Jogja, berbekal rute yang diberikan oleh sebagian asatidzah saat itu. Jumat pagi saya masih ingat, saya sampai di pondok ini dan dalam keadaan 0 bahasa Arab, pas dengan akan dibukanya pendaftaran takhusus. Kalau nggak salah saat itu ujiannya hari Senin, ujian takhususnya hari Senin. Di antara syarat-syaratnya harus hafal juz amma. Alhamdulillah, ketika lulus SMA sudah punya hafalan juz amma. Itu di antara modal besar sehingga bisa mengikuti ujian takhusus saat itu. Adapun bahasa Arab maka 0. Sementara yang mengikuti ujian takhusus saat itu semuanya sudah bisa bahasa Arab. Sudah ikut daurah menyelesaikan kitab mukhtarat. Dan ujiannya pakai bahasa Arab. Ujiannya pakai bahasa Arab, dan anak tidak tahu sama sekali tentang bahasa Arab. Akhirnya apa? Hanya bisa mengira-ngira ya. Dengan modal apa yang kita pelajari di kajian-kajian umum selama SMA, alhamdulillah belajar tauhid, belajar manhaj, belajar fikih dengan asatidzah saat itu. Apa yang anak pahami, anak tulis, tapi menjawabnya bukan dengan bahasa Arab tapi dengan bahasa Indonesia. Yang belum bisa anak tinggalkan. Sampai ada salah seorang peserta saat itu yang bertanya, "Ustadz, nomor ini maksudnya apa?" Dijawab, "Ya, maksudnya adalah demikian." Dari jawaban itu saya baru bisa menjawab pertanyaan yang ada di kertas. Sampai akhirnya keluar pengumuman bahwasanya saya diterima di takhusus. Dan saat itu mungkin satu-satunya yang tidak bisa bahasa Arab dan masuk takhusus anak. Iya, mulailah belajar di sini hari demi hari. Di kelas dari hari yang pertama para mudarrisin sudah mengajar dengan bahasa Arab. Kitabnya kitab bahasa Arab. Dan setiap hari diharuskan kita untuk mempersiapkan pelajaran tersebut. Padahal saat itu belum belajar bahasa Arab sama sekali. Sehingga ketika di malam hari habis sholat isya, teman-teman satu kelas mereka menyiapkan apa yang akan dibaca besok. Saya terpaksa harus nimbrung dengan mereka, dekat dengan mereka. Ini dibaca apa? Ini di i'rabnya apa? Ini fathah atau kasrah atau dhammah?
Karena benar-benar nol. Sementara saya takut besok akan disuruh untuk bertanya. Buka kamus juga tidak tahu bagaimana caranya. Saya masih ingat saat itu ada sebagian mereka ya tidak sabar ya. Karena dia sendiri juga perlu waktu untuk mempelajari, untuk mempersiapkan pelajaran besok. Kok diganggu, ditanya ini, ditanya itu. Ya mereka memang sudah belajar, dengan mudah mereka mempersiapkan pelajaran tersebut. Sampai akhirnya saya berusaha atau memutuskan untuk ikut belajar mukhtarat dari awal. Adapun teman-teman yang satu kelas di sore hari setelah salat asar itu mereka mengikuti pelajaran mulakhasnya bersama ustaz yang tentunya levelnya lebih tinggi. Adapun anak dari awal maka habis asar duduk bersama anak-anak kecil karena dulu masih campur ya. Yang tua, yang muda. Tidak dilihat dari umurnya. Maka saat itu kita satu halaqah dengan anak-anak kecil untuk mempelajari apa? Mukhtarat. Sementara di samping itu di samping halaqah kita, karena dulu berada di lantai 2 belajarnya di depan kamar, itu mereka sudah mencapai tingkatan yang tinggi, sudah dengan bahasa Arab mereka. Terus kita kejar setelah salat asar, kemudian di malam hari, di saat waktunya sudah peraturan saat itu harus dimatikan lampu, sementara saya butuh waktu untuk mengejar ketinggalan. Maka anak putuskan saat itu untuk membeli lampu pribadi, ya kemudian ketika sudah waktunya dimatikan seluruh lampu kita belajar sendiri. Kenapa? Karena untuk mengejar ketinggalan. Anak sudah terlalu jauh ketinggalan di belakang. Sampai alhamdulillah Allah SWT memberikan kemudahan. Allah membuka pintu-pintu pemahaman. Dan ternyata apa yang kita gunakan dahulu ketika SMA, diberikan cara untuk bagaimana meringkas, bagaimana cara menghafal, kita terapkan ketika kita mempelajari bahasa Arab di sini. Sehingga alhamdulillah dengan izin Allah SWT, Allah SWT mudahkan untuk bisa mengejar ketinggalan. Sampai akhirnya setahun setelah belajar di takhasus, ada pengumuman tentang muqabalah. Dan memang sejak awal ketika masuk ke Al-Furqan, kita punya niat lebih jauh, yaitu kalau bisa diterima di kota Madinah, minta izin kepada Ustaz Aun hafizahullah ta'ala wa matta'ahum bi sihhatin wa afiyah untuk mengikuti muqabalah tersebut. Alhamdulillah beliau mengizinkan, bahkan beliau memberikan rekomendasi, jazakallahu khairan, ana dan juga satu orang di satu angkatan mendapatkan tazkiyah dan juga rekomendasi dari beliau. Kemudian mengikuti muqabalah yang saat itu diadakan di Lombok tahun 1999, dan subhanallah Ustaz Aun karena ingin supaya murid-muridnya ada yang diterima di kota Madinah, beliau sempatkan untuk datang ke sana saat itu. Itu tidak mengabarkan kepada kita sebelumnya. Ketika di sana ternyata beliau menyusul dan berusaha bagaimana supaya ada di antara murid-murid beliau yang bisa diterima di kota Madinah. Dan ketika di sana di muqabalah sama Syekh, ditanya dengan bahasa Arab, dan bahasa Arab ana saat itu sangat lemah. Karena memang wallahualam bahasa sekarang demikian, dahulu yang kita prioritaskan adalah kita bisa belajar Arab gundul atau bisa membaca Arab gundul. Kita bisa mengi'rab, itu dah Masya Allah. Ada
usaha kita untuk bisa berbicara dengan lancar. Cuma yang ana pahami saat itu yang diprioritaskan adalah kita bisa membaca dengan lancar. Sehingga ketika berhadapan dengan syekh, kadang apa yang beliau ucapkan ana tidak paham. Dan tidak heran kalau di akhir ujian saat itu syekh mengatakan lughatuka dha'ifah. Bahasamu adalah sangat lemah. Bahasamu adalah sangat lemah. Tentunya ucapan ini antum sedang dalam keadaan ujian, kemudian pengujinya mengatakan antum sangat lemah. Kira-kira yang antum bayangkan apa? Antum tidak akan diterima. Karena saat itu yang menjadi pesaing cukup berat. Banyak yang hafal Quran. Kita baru hafal berapa juz. Banyak di antara mereka yang bahasanya Masya Allah di depan syekh. Karena sebelum acara muqabalah kita di kelas daurah. Jadi mereka bisa bertanya, mereka bisa berbicara dengan lancarnya. Sementara kita hanya bisa mendengarkan dan juga menulis. Tapi alhamdulillah saat itu kita tidak putus asa dan terus berdoa kepada Allah SWT, dan kita sadar bahasanya Allah SWT dialah yang memiliki segalanya. Sampai akhirnya datang setahun kemudian waktu pengumuman diterimanya mahasiswa baru. Dan alhamdulillah dengan taufik dari Allah SWT kita termasuk yang diterima di tahun tersebut, tahun 2000. Kemudian akhirnya saat itu baru menyelesaikan Ali 1 dan diterima, dan di antara yang memberikan rekomendasi saat itu adalah Ustaz Abdul Hamid, kemudian juga Ustaz Nurul Yakin, semoga Allah SWT menjaga semuanya. Dan akhirnya dimudahkan oleh Allah SWT datang ke kota Madinah, dan sesampai di sana masalah yang besar bagi anak saat itu adalah kurang bisa memahami ucapan orang Arab asli. Kalau sama-sama santri, ya mahada kaifahaluka itu masih bisa. Tapi kalau sudah syekh yang berbicara dengan cepat, nah ini anak yang saat itu masih sangat kekurangan. Sehingga selama 3 bulan pertama duduk di depan syekh dalam keadaan saya tidak memahami apa yang beliau ucapkan. Dan ini yang mendorong anak saat itu untuk mengikuti program i'dad lughawi. Jadi meskipun di sini sudah belajar mukhtarat, mulakhas dan seterusnya, ana masih perlu untuk mempersiapkan diri sebelum S1 dengan belajar setahun di i'dad lughawi. Alhamdulillah Allah SWT berikan kemudahan. Kemudian setelah itu memasuki kuliah hadis, dan setelah kuliah hadis di magister masuk di jurusan akidah. Kemudian setelah itu di S3 juga demikian di jurusan akidah. Sampai akhirnya Allah SWT memberikan kemudahan, lulus pada tahun 2017. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah SWT, belajar di kota Madinah memang nikmat. Di samping antum belajar di tempat para masyayikh, dan kota Madinah dari dulu adalah negeri para ulama. Dan mereka memiliki akidah yang sahihah, ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dan mereka adalah orang-orang yang mu'tadilun, pertengahan, bukan orang yang mufritun atau orang-orang yang mufarritun. Kita bisa menemui para masyayikh yang dikenal dengan sihhatul aqidah dan juga sihhatul al-manhaj. Di samping itu juga adanya Masjid Nabawi. Orang yang salat sekali di dalamnya lebih baik daripada 1000 kali salat di tempat yang lain. Belum lagi kepercayaan umat terhadap lulusan-lulusan dari Jami'ah Al-Islamiyah, yang tentunya ini akan membawa kebaikan di dalam dakwah dan juga keistimewaan-keistimewaan yang lain. Namun
perlu kita ketahui bersama bahwa benar kita diperintahkan untuk semangat melakukan sesuatu yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uk. Hendaklah engkau semangat untuk melakukan apa yang bermanfaat untukmu. Kita diperintahkan untuk bercita-cita. Kita diperintahkan untuk semangat melakukan sesuatu yang bermanfaat. Namun kita harus sadari bahwasanya al-khair fi maqtarahullah. Kebaikan adalah apa yang dipilih oleh Allah SWT. Silakan kita memiliki keinginan, memiliki cita-cita yang tinggi, ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari para ulama, dari para masyayikh, tinggal di negeri para ulama. Namun kita juga disyaratkan untuk melakukan istikharah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah SWT dialah yang maha tahu sedangkan kalian tidak mengetahui. Kalau memang diterimanya kita di kota Madinah, itu adalah baik bagi diri kita, bagi dunia kita dan akhir dari perkara kita, maka mintalah kepada Allah SWT semoga dimudahkan untuk bisa belajar di sana. Tapi kalau ternyata keberadaan kita di sana justru akan menjadi bencana di dalam agama kita, di dalam dunia kita, di dalam akhir dari kehidupan kita, maka minta kepada Allah Azza wa Jalla supaya dipalingkan. Karena yang kita lihat, tidak semua orang yang kemudian diterima di kota Madinah menjadi orang yang baik, kemudian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ada yang sampai di sana dalam keadaan dia memiliki akidah yang sesat dan keluar dari sana juga dalam keadaan memiliki akidah yang sesat atau bahkan lebih sesat lagi. Dan ini yang berbahaya. Sebagian masyarakat menyangka bahwasanya dia sama dengan kita karena sama-sama lulusan dari Madinah. Ternyata yang dia dakwahkan justru adalah sesuatu yang bertentangan terhadap Al-Quran dan juga Sunnah. Tidak semua orang yang sampai ke sana kemudian dia mendapatkan taufik dari Allah. Seperti yang tadi kita sampaikan, justru keadaannya malah lebih parah, keadaannya lebih jelek daripada sebelum dia masuk ke kota Madinah. Dan justru di sana ada orang yang mungkin tidak pernah ke kota Madinah, tidak pernah belajar langsung dengan para ulama, tapi dia memiliki hati yang ikhlas. Dia benar-benar ingin mengubah dirinya sendiri, ingin memperbaiki dirinya sendiri, dan dia jujur bersama Allah. Apa yang dia pelajari dia amalkan. Allah SWT mengangkat orang tersebut, diangkat derajatnya di sisi Allah SWT sehingga lebih baik daripada kebanyakan mungkin yang belajar di kota Madinah. Yang jelas silakan kita memiliki cita-cita, ia memiliki keinginan yang kuat. Alhamdulillah pondok kita sudah mendapatkan muadalah, sudah diakui ijazahnya oleh UIM dan itu adalah kenikmatan yang besar. Silakan kita berkeinginan, silakan kita semangat untuk bisa belajar di sana, tapi kembali kita bertawakal kepada Allah SWT. Dan sadari bahwasanya Allah SWT dialah yang lebih mengetahui tentang apa yang terbaik bagi seseorang. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jazakumullahu khairan atas perhatian antum semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.